pertama kita sebagai talibul ilm, tentu kita ketika ke Azhar pasti tujuan utama kita yang terbayang ke Azhar itu adalah menjadi ulama. Meskipun nanti ketika kita sudah sampai di Azhar, kita udah macam-macam, ada yang pengen jadi ulama sambil bisnis, ada yang pengen jadi ulama sambil jadi bos travel misalnya. Ya, tapi tujuan utamanya pasti ketika pengen ke Azhar itu pasti pengen jadi alim. Saya teringat itu Ustaz, ada kaul siapa? Imam Akhdari ya, yang la siyama fi ashil quruni dil jahli wal fasadi wal futuni. Itu pun di abad 10 Ustaz. Apalagi sekarang kita di abad yang sudah modern ini, bagaimana akhlak itu ternyata banyak degradasi moral gitu Ustaz. Nah, tapi ada yang menarik juga Mas. Si Abu Musa biasanya beliau suka mengomentari yang seperti itu. Jadi ada kata-kata, kan para ulama itu kadang di mukadimah kitabnya mengeluhkan keadaan zaman. Oh, zaman sekarang moralnya sudah rusak, ilmu sudah tidak ada lagi, para ulama sudah tinggal jejaknya saja. Nah, tapi keadaan yang seperti itu jangan membuat kita berputus asa. Gara-gara kita merasa zaman itu rusak, para ulama sudah tidak ada lagi, seakan-akan ilmu itu hilang. Padahal yang memberi ilmu itu kan Allah. Jadi Allah bisa saja memberikan ilmu, dan bisa saja orang yang datang terakhir atau kita hari ini, kalau kita punya motivasi yang tinggi, kita belajar, kita melalui jalan mereka, bisa saja kita mencapai derajat mereka. Bisa saja kita menjadi lebih alim. Ya, Imam At-Tazani misalnya dalam Mutawalnya beliau mengeluhkan, balaghah itu sudah hilang jejaknya, kata beliau di Muqaddimah Mutawal. Tapi ternyata lahir Imam At-Tazani. Setelah Imam At-Tazani masih ada lagi ulama-ulama yang menyerah balaghah, masih ada Hasyiah yang lahir. Berarti apa? Berarti ilmu itu nggak hilang. Ya, ilmu itu selalu ada. Ya, selama kita belajar, selama kita menjalani. Jadi kita jangan merasa wah sekarang zamannya sudah rusak dan sebagainya, nggak ada harapan lagi untuk jadi. Enggak, salah. Ya, rahmat Allah itu sangat luas. Ya, bisa saja Allah memberikan ilmu seperti Imam Suyuti kepada kita, tapi dengan syarat pasti ada sebabnya. Ya, dan kita harus ngambil sebab itu. Ya kan? Kalau masalah Syekh Abu Musa ini, saya pernah mendengar salah satu qaul beliau ketika di salah satu muhadarahnya beliau. Kalau nggak salah seperti ini. Wa min haqiqa an tastakhrija minal muwatta ilma lil Imam Malik ma lam yarid fi aqlihi. Nah, kamu itu berhak untuk mengeluarkan intisari atau mengistikhraj, mengambil ilmu yang tidak pernah terlewatkan di akalnya Imam Malik. Itu menurut antum apakah itu benar bisa terrealisasi ketika di zaman sekarang? Sangat benar. Ya, sangat benar. Apa maksudnya begitu? Bukan cuma di Muwatta Imam Malik. Sebenarnya secara umum cara para ulama mengajarkan kita itu mengajarkan kita untuk berinteraksi dengan kitab para ulama itu dengan cara seperti itu. Jadi kita boleh memahami sebuah kitab para ulama itu dengan dilalah mutabaqah. Atau kalau kita pengen bilang dilalah mutabaqah itu dilalah yang diinginkan oleh para ulama, kita bilang itu dilalah mutabaqah. Boleh juga kita memahaminya dengan dilalah talazum. Ya, atau dilalah tadamunnya, atau yang berlawanan, boleh. Tapi ada syaratnya. Jangan sembarang mengeluarkan. Syaratnya kita mengeluarkannya harus dengan kaidah. Ya, kalau ketika kita membaca sebuah kalimat dalam kitab, lalu kita bilang oh dilalah tadamunnya seperti ini, dilalah mutabakahnya seperti ini, dilalah iltizamnya seperti ini, maknanya seperti ini. Kemudian ada makna di balik makna lagi. Akhirnya kita punya banyak makna. Kita dapat banyak ilmu dari kitab, dari kalimat yang ringkas. Ya, berarti apa? Memang sebenarnya cara kita belajar disuruh belajar istikhraj seperti itu. Ya, mengambil. Makanya dari itu lahir ada syuruh, ada hasyiah, dan terus berlahiran. Ya, syarah dan hasyiah itu selalu lahir karena memang tradisi ulama Islam itu mengajarkan kitab seperti itu. Kita jangan terima ilmu itu kalau A ya udah A saja. Kemudian tidak memikirkan ada kemungkinan yang lain. Kan kita ketika baca kitab disuruh cari banyak kemungkinan. Ya kan? Disuruh cari oh ini kemungkinan seperti ini, kalau i'rabnya berubah maknanya berubah. Ya, kalau ini seperti itu ya. Nah, itu memang seperti itu. Ya. Makanya saya lupa kalau nggak salah Imam Sirafi atau saya lupa namanya, tapi ada makalah beliau mengatakan ketika Imam Sibawayh hidup, Imam Sibawayh itu lebih alim dari saya terhadap kitab Sibawayh. Karena Imam Sibawayh yang nulis kitabnya. Ya, tapi setelah Imam Sibawayh meninggal, sekarang katanya saya lebih alim terhadap kitab Sibawayh daripada Imam Sibawayh sendiri. Ya, itu bagaimana beliau seperti itu? Ya tadi karena beliau bisa istikhraj dari kalam Sibawayh, ya, dari kalam Sibawayh seperti itu. Dan memang seperti itu para ulama ketika berinteraksi dengan terus. Itu seperti Syekh Abu Musa juga Ustaz ya. Maksudnya beliau selalu menekankan ini loh, antum itu sebagai thalabah itu kalau bisa yang baca itu jangan baca kitab itu 20 kitab. Tapi lebih baik antum baca satu kitab tapi diulang 20 kali. Itu menurut antum itu bagaimana Ustaz? Ya, kalau antum perhatikan
Saya dulu tingkat 4 diajar Syekh Abu Musa, kemudian lumayan sering juga ikut muhadarah beliau. Kalau antum perhatikan Syekh Abu Musa tuh buku beliau yang sering beliau bawa cuma 2 buku. Ya, Dalailul Ijaz atau Asrar Balaghah. Ya, karena Dalailul Ijaz Asrar Balaghah itu yang diajarkan beliau di kuliah, itu juga yang beliau ajarkan di Majelis Azhar. Beliau pernah menghatamkan Dalailul Ijaz sekali, Asrar Balaghah sekali, sekarang diulang lagi. Ya. Dan kalau kita lihat bukunya rusak. Ya, dan beliau pernah ditanya, untuk menjadi yang seperti Syekh Abu Musa yang sekarang yang digelari Syekhul Balaghin, itu perlu berapa kali murajaah? Beliau marah, pertanyaan kamu salah, kata beliau. Bukan berapa kali murajaah, tapi tanyakan sudah berapa nuskhah 2 kitab Imam Abdul Qahir Jurjani yang rusak. Iya, Rob. Ya. Rob. Jadi kalau antum nanya, jangan nanya berapa kali murajaah, tanya berapa nuskhah yang udah rusak gara-gara sering dibongkar, gara-gara sering dibuka seperti itu. Jadi sudah tidak terhitung lagi. Makanya Syekh Abu Musa beliau banyak istihadatnya. Ya, sebagai orang yang saya kebetulan jurusan balaghah, dan itu kita sangat menikmati karya-karya beliau. Karena beliau itu mengikuti tarekahnya Imam Abdul Qahir Al-Jurjani. Jadi ketika menyampaikan maklumat tuh dengan bahasa yang adabi, ya, dengan cara bagus kayak gitu. Jadi banyak maklumat-maklumat, bahkan Syekh Fauzi bilang Syekh Abu Musa itu bisa digelari imam dalam balaghah. Ya, dan yang muji bukan orang sembarangan. Kalau kita mudah kita mudah meninggikan derajat orang. Orangnya biasa aja, kita bilang alam mujamalah. Ya, tapi kalau orang seperti Syekh Fauzi, Syekh Husam itu beliau nggak mau mujamalah. Jadi kalau misalnya orangnya cuma doktor bukan alamah, ya udah beliau panggil doktor aja. Ya, tidak perlu manggil kata-kata alamah, ya kan? Dan itu hak ilmu untuk kita tidak mujamalah itu. Ya, nah Syekh Fauzi itu bilang karena beliau udah membaca hampir semua buku, mungkin paling buku-buku yang baru Syekh Fauzi. Jadi beliau bilang Syekh Abu Musa itu kalau dalam balaghah itu sudah sampai derajat imam. Ya, antum kalau tahu buku beliau tuh lebih 25 karangan. Ya, judul buku Syekh Abu Musa itu. Kalau antum baca beliau punya kitab dalam ilmu ma'ani, itu Dalalatut Tarakib dengan Khasa'isut Tarakib. Kemudian dalam ilmu bayan Taswir Al-Bayani. Ya, dalam ilmu badi beliau nggak nulis, tapi yang nulis murid beliau. Lupa saya nama beliau, guru saya padahal. Murid beliau yang nulis. Ya. Nah, di dalam Dalail dan Khasa'is itu beliau sering istidrak terhadap para ulama. Istidrak itu maksudnya sesuatu yang khafi atau sesuatu yang belum disampaikan di kalam ulama, kemudian muncul di istihadat beliau. Tapi beliau bilang dengan sangat sopan gitu. Beliau tidak menyalahkan para ulama yang lupa atau apa. Beliau cuma bilang zaharali. Ya, zaharali seperti itu dan seterusnya. Ya. Itu Syekh Abu Musa dan ulama yang sangat tawadhu. Cuman seperti ini, ada poin penting juga yang pengen disampaikan kalau kita pengen ngaji sama Syekh Abu Musa. Sebenarnya ketika Syekh Abu Musa mengkhitab para talabah untuk istikhraj itu kita lihat yang dikhitab siapa? Bukan kita yang anak tingkat 1, tingkat 2 atau tingkat 3 yang baru siap. Karena kita background keilmuan kita kadang belum siap. Jadi yang siap istikhraj itu yang yang nahunya sudah bagus, balaghahnya udah bagus, kemudian usul fikihnya, kemudian mantiknya sudah bagus. Itu yang untuk istikhraj. Tapi kalau kita misalnya nahunya masih level ajrumiyah, ya udah kita pahami apa yang ada di syarah aja. Ya, jangan mencoba memahami jalan yang lain, nanti sesat kita. Ya, jadi ada tidak semua kalam itu bisa dijadikan dimaknakan diambil secara umum. Ya, mungkin kalam beliau umum, tapi yang dimaksud orang-orang tertentu. Yang boleh istikhraj itu siapa? Ada syaratnya, ada kriterianya. Kita di usul fikih belajar syarat mujtahid itu seperti apa, ya kan? Tidak semua orang boleh istihad. Siap. Wah, masya Allah. Semakin seru ya. Luar biasa. Jadi apa yang dikatakan oleh Syekh Abu Musa itu mengatakan kalau Imam Muzani itu menghatamkan Ar-Risalah sampai 500 kali. Jadi ini sebelum nanti jangan ke pesan-pesan, ini masih ada banyak ya ini ya. Ini mumpung ya. Karena beliau ada di sini, kita pengen istifadah banyak sekali dari jenengan ini. Terus yang keempat ya. Yang ketiga, manhaj yang benar dalam belajar, Ustaz. Manhaj yang benar dalam belajar, sebenarnya setiap guru itu pasti punya manhajnya. Tapi secara umum kalau kita perhatikan, manhaj yang benar dengan belajar itu pasti dengan tadarruj. Ya, pasti dengan bertahap. Ya, makanya ada dibagi level-level itu. Ada level mubtadi, mutawasid, muntahi. Ya, jadi tergantung level kita di mana. Ya.
Kalau level kita masih memang levelnya harus belajar ajrumiyah, belajar matan bina, belajar tasrif izi, kemudian belajar balaghatul wadihah, ya, dan seterusnya, buku-buku ilmu alat. Ya udah, kita posisikan kita di orang yang belajar ilmu alat. Ya, karena kalau kita misalnya posisinya masih harus belajar ilmu alat, tapi kita sudah loncat ke usul fikih, ya, itu kita buang-buang waktu di usul fikih, ya kan? Buang-buang waktu. Ya, kita belajar tiap hari hadir, tapi merasa nggak paham. Ya, nanti kita merasa, wih, jangan-jangan saya itu banyak dosa, jangan-jangan saya bodoh. Sebenarnya banyak dosanya mungkin bisa. Ya, karena kita semua banyak dosa. Tapi kalau bodohnya belum tentu. Ya kan? Karena setiap orang itu pasti diberikan kecerdasan oleh Allah. Apalagi udah sampai ke Azhar, ya kan? Ya. Nah, berarti apa? Kalau kita misalnya belajar usul fikih belum paham, bisa jadi bukan karena kita yang bodoh ya, tapi karena kitanya yang belum siap. Karena usul fikih tadi sudah menggabungkan akidahnya ada di sana, usul mantiknya ada, nahunya ada, semua perdebatan itu. Usul fikih kan pembahasan bagian usul paling cuma sepertiga di bagian akhir. Ya, di awal-awalnya kan perdebatan yang lain. Nah, seperti itu. Jadi cara terbaik belajar itu pasti dengan tadarruj. Ya, nanti bagaimana tadarrujnya tergantung masing-masing guru. Guru itu kadang berbeda menetapkan kitab. Ya. Oh, kitab level muqtadi itu ini, kitab level mutawasit itu ini, kadang berbeda. Ya, itu tergantung kepada guru kita. Tapi kita juga jangan terlalu sering bertanya manhaj belajar itu seperti apa. Ya, jangan terlalu sering. Ya udah, kita tanyakan kepada satu orang yang kita yakini ketika beliau bilang seperti itu, atau kita tanyakan kepada guru yang kita ikut ngaji. Setelah itu udah, kita ikut guru kita kalau kita yakin. Ya, jadi cara terbaik kita lihat sosok guru kita, siapa guru yang bisa kita jadikan idola dan kita pengen jadi seperti beliau. Nah, ketika kita pengen jadi seperti beliau, ya udah, kita nggak usah terlalu tanya banyak manhaj, kita cuma tanya, Syekh, bagaimana caranya saya supaya bisa jadi antum? Nanti beliau bilang, oh, mulai dengan ini, atau beliau yang langsung ngajar. Kayak si Usam kan, si Usam langsung ngajar semua, mulai dari nahu, mantik, balaghah, beliau ajarkan semua. Dan beliau memang membentuk supaya talib itu pengen jadi seperti beliau. Ya, Syekh Fauzi juga seperti itu. Ya, semua ilmu beliau ajarkan. Ya, Syekh Fauzi karena memang sekarang takhasusnya masih ngajar ulum Arabiyah. Kayak yang daurah-daurah atau dars-dars beliau kebanyakan ulum Arabiyah. Tapi nanti beliau akan ngajar mantik, beliau akan ngajar akidah. Mungkin setelah bulan Ramadan nanti kita akan dengar dars beliau di mantik, bagaimana dia. Jarang sekali Ustaz ya? Ya, jarang sekali ya. Kalau antum mungkin jarang. Kalau ana sering saya sering bertanya kepada Syekh Fauzi itu tentang akidah, tentang mantik. Kalau ada sesuatu yang ketika saya ngaji kepada Syekh Usam misalnya, ada beberapa bagian yang saya tidak pahami dan lain sebagainya, ketika ada kesempatan berjumpa dengan Syekh Fauzi atau datang ke rumah beliau, saya tanyakan. Dan itu saya paling tidak beliau jelaskan, kemudian beliau kasih rujukan. Syekh Fauzi itu kaya rujukan. Jadi kalau antum ke rumah beliau, di rumah beliau itu semua dindingnya kitab semua. Semua dindingnya kitab semua. Bahkan di di meja makan itu juga kitab. Ya, di meja makan, bahkan ke dapur ada juga kitab yang dibuka di dapur. Ya. Nah, kita pengen cinta kita terhadap ilmu itu seperti itu. Ya. Nah, jadi anak ketika ada muskil di usul fikih, beliau jelaskan dan beliau tahu, ya. Dan beliau punya metode juga nanti ketika menyerah usul fikih, ya. Cuma belum waktunya ya, Ustaz. Cuma belum waktunya. Karena beliau masih pengen fokus di bahasa Arab ini. Karena kata beliau bahasa Arab ini penting banget. Banyak orang tidak paham usul fikih, banyak orang salah memahami usul fikih karena lemahnya dalam bahasa Arab. Ya, bahasa Arab itu bukan cuma nahwu. Bahasa Arab kan ada 12 ulum, ya kan? Nah, itu yang ingin beliau ini kan. Ya. Insyaallah. Terus kemudian ini Ustaz, apa motivasi antum dalam belajar dan bagaimana cara mengkalkan keinginan tersebut supaya terus ada pada hati jenengan, di jiwa jenengan gitu. Ya. Kalau motivasi secara umum sebenarnya nggak ada. Cuman karena kita dulu memang mencoba belajar suka membaca, ya, ketika kita suka membaca itu otomatis kita akan lewat gitu nama-nama syekh, lewat nama-nama orang-orang yang menggugah motivasi kita. Akhirnya kita pengen jadi seperti mereka. Semakin terus kita membaca, semakin banyak kita ketemu, ya. Dan juga kita kadang kita juga ketemu sama guru-guru kita, ya. Kalau ana misalnya ketemu Syekh Fauzi, ketika datang, saya selama sama Syekh Fauzi itu pasti ditanya dalam setiap ketemu beliau, kamu minggu ini baca apa? Kamu minggu ini mengkhatamkan apa? Pasti beliau tanya seperti itu. Jadi itu motivasi Ustaz ya? Ya, jadi otomatis termotivasi. Dan kadang beliau marah juga. Ya, misalnya apa dulu ketika saya awal-awal belajar akidah, belajar kharidah itu, saya sambil baca buku-bukunya Syekh Buti, Kubra Yakiniyah. Kemudian baca Islamnya Tahadda, misalnya yang seperti itu. Pengen kayak dalam tanda kutip pengen
orang modern itu bagaimana sih belajar akidah, pengen tahu yang seperti itu. Tapi akhirnya dimarahin sama Syekh Fauzi. Kata beliau, kalau kamu levelnya masih belajar kharidah, jangan dulu baca yang seperti itu, mutkinkan dulu kharidah. Ya, bagaimana cara mutkinkan kharidah? Cara mutkinkan kharidah bukan dengan baca buku Sebuti, karena buku Sebuti sudah bukan pembahasannya, bukan khusus akidah lagi. Ya, maksudnya kadang beliau juga menyampaikan masalahnya bukan pendapat yang tahqiq. Ya, beliau melihat keadaan juga Sebuti misalnya. Nah, jadi cara kita memutkin kharidah, ya udah kita baca sughra-sughranya Imam Sanusi, syuruh kemudian suruh Jauharah dan lain sebagainya. Dengan membaca itu kita lebih mungkin daripada kita baca buku modern. Setelah selesai Sanusiyat silahkan bebas, kata beliau, membaca buku modern. Jadi nggak ada lagi subhat. Ya, karena ketika kita baca buku-buku modern itu kadang ada subhat dan lain sebagainya. Ya, kita belum mantap akidahnya. Nah, itu kena marah anak waktu itu. Atau kadang anak kan dulu ada perdebatan antara mahasiswa Azhar dengan beberapa mahasiswa di Barat. Ya, kadang anak ikut-ikut membaca-baca itu, cerita-ceritakan ke Syekh Fauzi. Itu anak dimarah juga. Kata beliau, kamu nggak usah dulu ikut-ikutan yang aneh-aneh yang seperti itu. Fokuskan kamu belajar. Kalau kamu alim dalam satu bidang saja, dalam bidang balaghah misalnya, dan kamu jadi orang paling alim di dunia, kamu ke Inggris, kamu nggak bisa bahasa Inggris, orang akan menghormati kamu. Ya, Syekh Fauzi misalnya, kita anggap Syekh Fauzi ke Inggris. Beliau bahasa Prancis keren karena bahasa kedua di negara beliau bahasa Prancis. Lancar beliau bahasa Prancis. Tapi misalnya ke Inggris, bahasa pertamanya bahasa Jula. Bahasa Jula. Jula itu bahasa daerah sana. Ya. Bukan, beliau bahasa pertama Jula, bahasa kedua bahasa Prancis, bahasa Arab itu bahasa di sekolahan aja. Tapi beliau ngomong bahasa Arabnya luar biasa kan. Nah, berarti kita bayangkan Prancisnya lebih luar biasa lagi. Tapi Anda sering juga dengar beliau nelpon bahasa Prancis. Nah, ketika Syekh Fauzi misalnya ke Inggris, ya diundang orang, beliau menyampaikan ceramah pakai bahasa Perancis atau pakai bahasa Arab, orang tetap hormat ya. Orang tetap hormat karena beliau punya keahlian. Tapi kalau sekarang kita dalam ilmu kita keislaman kita nggak dalam, kemudian kita ingin ikut-ikutan orang, ya belajar ilmu-ilmu barat yang tentang metodologi dan sebagainya yang kita belum waktunya untuk belajar itu. Akhirnya dua-duanya kita nggak dapat. Kalau dua-duanya kita nggak dapat, kita bukan jadi orang yang ahli lagi. Kalau bagaimana cara mengekalkan motivasi yang seperti itu, kita berusaha bergaul dengan masyayikh, kemudian kita berusaha selalu banyak membaca. Kalau kita membaca sebuah buku, kita paham, itu asyik. Ya, bahkan kita penasaran. Ya, kita pengen baca bab selanjutnya. Itu kayak orang nonton film episode selanjutnya. Tapi syaratnya kita paham. Masalah kita sekarang itu apa? Kita baca kitab tapi nggak paham. Itu yang jadi muskilah, ya kan? Tapi kalau kita paham, baca kitab tuh asyik, gitu kan? Ya. Oke, berarti ini ya teman-teman ya. Yang penting tadarus ketika belajar. Jangan sampai antum loncat-loncat. Usah diam dulu. Ya, santai. Alhamdulillah banget Ustaz, ini antum datang itu Masya Allah, anugerah luar biasa sekali buat kami Ustaz ini. Aduh. Karena gini Ustaz, teman-teman itu banyak yang merasa bingung. Bahkan saya juga itu merasa gini, antum mungkin dekat dengan para masyayikh itu mulai tahun keberapa Ustaz? Terus bagaimana kita itu bisa menjelaskan ulama, tapi sedangkan kita itu masih dalam tahap di kuliah itu masih paham nggak paham, masih setengah paham, atau bahkan amiyah pun kita masih ini apa ya artinya gitu. Gimana Ustaz? Kalau dekat dengan ulama, saya nggak tahu sejak mulai kapan, tapi yang saya ingat, saya setiap selesai salat itu selalu nyebut nama-nama guru saya, dan saya sebut memang benar-benar namanya. Ya, misalnya mudahkan urusan guru saya. Mulainya pertama kali pasti Syekh Azhar. Ya, Syekh Azhar, Syekh Fauzi, Syekh Usam, ya, Syekh Amar, dan seterusnya guru-guru itu saya sebut satu-satu. Bahkan sebelum orang tua. Setelah itu baru saya berdoa mudahkan urusan orang tua saya. Nah, mungkin gara-gara ada kita menyebutkan itu, jadi secara alakah ruh kemungkinan, saya masih ada percaya yang seperti itu. Ya, jadi mungkin alakah ruh Syekh itu merasa dekat dengan kita. Ya, meskipun kita jarang ketemu, meskipun apa. Akhirnya ketika kita mendekati beliau, ketika kita bertanya, beliau nyaman, dan ketika beliau menyampaikan kita paham. Nah, dan guru itu senang murid yang paham. Kenapa senang murid yang paham? Karena beliau tahu, ini akan meneruskan keilmuan saya, ini akan menjadikan ilmu saya ini menjadi amal jariyah, ya kan? Dan itu itu ladang amal bagi seorang guru. Ketika memahamkan kita dan kita bisa paham, kemudian kita menyebarkan ilmu beliau, itu prestasi seorang guru yang paling tinggi, ya kan? Nah, dengan seperti itu kita akhirnya bisa dekat dengan para ulama. Gitu.
Ya, tapi yang paling penting kita sering mendoakan. Itu yang paling penting. Ya, Rob. Luar biasa sekali. Terus ini Ustaz, apa namanya? Antum itu kan terkenal di media sosial. Di Facebook juga banyak dilirik orang. Di Instagram juga banyak dilirik orang. Di Masisir pun antum juga apa namanya? Masisir yang kegiatannya itu talaki itu nggak asing dengan namanya Syekh Fathi apa namanya? Ain Fathah ini loh. Itu bagaimana Ustaz? Terus kegiatan dakwah medsos antum yang selama ini antum gencarkan itu kira-kira sudah berapa persen hasilnya, atau nanti tujuan antum itu kemana? Sebenarnya untuk yang di Facebook kemudian di Instagram itu bukan tujuan utama. Ya, jadi saya nulis itu kadang paling karena ada memang ide-ide itu yang harus dirapikan, harus dijaga. Ya udah, kita kira-kira bagus dibagikan, udah kita bagikan. Ya, tapi bukan itu tujuannya. Saya biasanya kalau habis update status Instagram itu aplikasi Instagramnya saya hapus. Ya, supaya kita jangan terdistraksi dengan banyak komen-komen kemudian ada pemberitahuan. Ya, karena sebenarnya tujuan utama kita bukan itu. Ya, bukan banyak-banyakan follower dan lain sebagainya. Karena follower tuh nggak ada manfaatnya. Ya, yang jadi manfaat kita itu adalah posisi keilmuan kita berkembang atau tidak. Ya, tapi kemudian ada orang dapat manfaat itu aja yang saya ini. Kadang ada ketemu sama orang, Ustaz katanya saya udah gara-gara melihat ini saya jadi talaki. Di situ aja saya senang. Ya, gara-gara seperti itu, gara-gara antum posting saya akhirnya bisa ikut kajian ini misalnya. Nah, di situ aja kita senang. Akhirnya ya memang jangan-jangan harus ada orang-orang yang berbagi. Ya, tapi bukan juga tiap hari kita berbagi, tiap hari kita habiskan waktu di sana, bukan juga. Jadi seadanya aja, sekadarnya seminggu sekali misalnya kita update status, kemudian orang dapat manfaat. Ya, karena Anda juga dulu merasakan seperti itu. Ya, jadi Anda waktu di Indonesia itu ngikutin teman-teman dari Suriah. Jadi ada beberapa orang teman-teman dari Suriah itu dulu yang rajin nulis. Jadi hasil kajian dia tulis, kemudian Anda baca. Pas baca seperti itu merasa, oh Suriah indah banget ini. Kalau mau jadi belajar, saya dulu iri banget ketika kan ada murid-murid dekatnya saya Buti, kayak Ustaz Fauzan Izaki. Ya, itu anak ngikutin udah dari lama banget, beliau dari sebelum ke Mesir. Ya, jadi beliau share tentang Syekh Wahbah Zuhaili, kemudian Syekh Buti. Itu saya rasa irinya luar biasa. Apalagi pas datang ke Mesir, ternyata belum menemukan orang yang bisa sama seperti itu. Ya, kemudian ada yang misalnya berguru dengan Syekh Said Faudah misalnya, ya sama Syekh Said Faudah misalnya seperti itu. Itu kita sangat iri gitu. Tapi pas ketemu sama Syekh Fauzi, kemudian ketika ketemu sama Syekh Sam, akhirnya rasa iri itu hilang. Ya, rasa iri itu hilang. Kita punya kesempatan nih. Ya, ada ulama-ulama yang keren. Ya, antum kalau membandingkan Syekh Fauzi dengan Syekh Sam itu, kalau antum merasakan, anak pribadi yang merasakan belum ada ulama terbaik yang menyerah ulum al-aqliyah sebagus Syekh Husam. Ya, ulum aqliyah. Beliau memang belum menyerah usul fikih yang level-levelnya tinggi. Beliau belum menyerah warakat, tapi ketika beliau menyerah warakat pun kita bisa baca minhaj sendiri. Ya. Kemudian beliau nyarah mantik, syarah mantiknya itu bagus. Rata-rata guru Masisir di mantik itu pasti hasil dari entah itu berguru langsung kepada beliau atau lihat video beliau, atau dari murid-muridnya beliau, ya kan rata-rata. Jadi yang membangkitkan kajian mantik di Masisir itu Syekh Husam, ya. Nah, kita kan kadang lihat buku mantik, kemudian ada lihat nama-nama muhaqqiq, ya kan. Nah, biasanya kalau lihat nama muhaqqiq tuh, ya udah Anda share di YouTube, lihat bagaimana. Ternyata muhaqqiq yang mentahqiq kitab besar dan sebagainya, ketika menyerah itu nggak sebagus Syekh Husam, nggak sebagaimana Syekh Husam memahamkan kita. Kadang beliau menyerah alfiyah, tapi syarahnya sebenarnya syarah Syekh Husam terhadap Sulam pun sama levelnya seperti syarah beliau terhadap Syamsiyah misalnya. Nah, dari situ saya merasa bersyukur. Jadi ketika ada syekh-syekh yang berkunjung dari luar Mesir datang ke Mesir, orang-orang, "Oh, ini syekh ini muhaqqiq besar, muhaqqiq." Saya biasa aja. Kenapa biasa aja? Karena saya punya Syekh Husam yang luar biasa, tapi orang nggak tahu sebenarnya. Ya, jadi kalau kita melihat gunung, kita melihat yang lain biasa aja. Ya, jadi nggak terlalu nggak terlalu inbihar. Kadang orang itu dibesarkan dengan media sosial. Aslinya kalau secara keilmuan biasa saja. Nah, dan dari Syekh Fauzi dan dari Syekh Husam itu saya belajar kalau dalam masalah ilmu nggak perlu mujamalah. Ya, kalau misalnya alim ya udah kita akui alim, kita ikuti. Ya, kalau misalnya nggak alim nggak usah. Dan banyak para ulama yang mensyekhkan diri di dalam media sosial. Ya, padahal secara keilmuan biasa saja. Bahkan ada ulama dalam tanda kutip, ini jadi ngomongin nggak ada namanya Ustaz. Ya, nggak ada namanya tuh kan. Aman. Jadi ada beberapa orang yang diundang dulu, tapi ya sekarang udah jarang. Ya, dulu ada beberapa orang yang diundang ke
apa namanya, forum-forum Mesir, dia sebenarnya bukan syekh, bahkan di kuliah belum selesai, ya, cuman karena dia pakai pakaian Azhar, kemudian pakai peci Azhar, orang mengira dia syekh. Kemudian karena dia menulis buku, orang mengira orang yang menulis buku itu adalah orang apa namanya, orang yang ilmunya tinggi. Padahal zaman sekarang menulis buku itu mudah banget, ya kan, kutip sana kutip sini, itu bisa jadi sebuah buku. Nah akhirnya diundang, kemudian menyampaikan bagaimana caranya menuntut ilmu. Padahal secara keilmuan beliau apa namanya, levelnya misalnya banyak mahasiswa yang levelnya di atas beliau, ya seperti itu. Nah tapi gara-gara media tadi dan gara-gara kita tuh orang Indonesia tuh husnuzonnya bagus, ya jadi semua orang yang berpakaian Azhar tuh kita anggap ulama, ya padahal bisa jadi ya anak misalnya anak S2 nih, ada teman-teman anak yang juga apa namanya, orang Mesir yang baru tingkat 4, mereka pakai pakaian Azhar juga. Orang Mesir kan nggak semuanya ulama juga meskipun mereka pakaian Azhar gitu kan. Tapi gara-gara dia kenal dekat sama orang Indonesia, kebetulan misalnya orang Indonesianya ini adalah seorang top leader di sebuah ini, diundang jadi syekh dia di situ, ya terkenal akhirnya diundang terus misalnya, ya kan. Ya, nah jadi patokan kita lihat bagaimana keilmuannya, jangan lihat orang itu punya follower banyak di Facebook, punya ini pengikut banyak, kemudian kalau siaran langsung enggak, kita lihatnya jangan seperti itu. Patokan kita tuh ilmu dan bagus apa enggak cara menyampaikannya dan manfaat. Kalau kita bermanfaat ikuti, kalau enggak bermanfaat ya udah bebas kita milih, ya kan. Saya juga termasuk orang-orang yang kagum dengan apa namanya, orang-orang yang dia mau aktif di medsos. Ya contoh antum gitulah, yang lainnya juga banyak juga, dan itu mungkin yang sekarang kita butuhkan, Ustaz. Jadi saya mohon pada antum agar terus gitu, Ustaz. Jangan sampai berhenti, Ustaz. Itu yang saya inginkan. Karena bagaimanapun, Ustaz, di luar sana itu memang banyak sekali orang Indonesia itu yang sama sekali nol, mereka nggak tahu tentang Azhar, mereka nggak tahu tentang Islam, nggak tahu tentang. Nah itu ketika mereka melihat status antum itu kayak, ya Allah, ini orang itu udah belajar dari mana aja gitu loh. Sehingga dia termotivasi, akhirnya dia bisa ikut antum ke Azhar. Nah itu menurut saya yang sangat jarang sekali, dan harus ada orang yang seperti itu. Nah tadi sudah masalah kegiatan dakwah di medsos. Nah kemudian ini yang terakhir ini, Ustaz. Sebelum udah berapa menit? Lama banget ya kayaknya. Gak apa-apa Ustaz, ini emang khusus nih. Minum dulu. Minum dulu Ustaz. Oh sudah azan Gus? Udah. Oke. Ini terakhir adalah bagaimana antum itu apa yang harus dilakukan oleh para thalabah, dan pesan khusus dari antum kepada para thalabah Azhar supaya bisa mengamalkan ilmunya dengan baik, dan juga bisa mengkalkan seperti apa yang antum tadi katakan, Ustaz. Ya. Pesan terakhir ini, Ustaz. Pesan terakhir wasiatnya. Wasiat. Pertama, kita sebagai talibul ilm, tentu kita ketika ke Azhar, pasti tujuan utama kita yang terbayang ke Azhar itu adalah menjadi ulama. Meskipun nanti ketika kita sudah sampai di Azhar, kita udah macam-macam, ada yang pengen jadi ulama sambil bisnis, ada yang pengen jadi ulama sambil jadi bos travel, ya. Tapi tujuan utamanya pasti ketika pengen ke Azhar itu pasti pengen jadi alim, ya. Setiap orang yang pengen ke Azhar itu apa tujuan utamanya? Pasti pengen jadi alim, ya kan? Nggak ada orang yang ke Azhar tujuan utamanya supaya bisa mudah buka travel, pengalaman di Azhar nanti. Nggak ada kan tujuan awalnya seperti itu. Nanti kalau mengubah dia menjadi bos travel dan sebagainya, itu keadaan yang mengubah, ya kan? Tapi tujuan utama kita pasti jadi ulama. Nah, kalau tujuan kita jadi ulama, berarti kita harus belajar di Mesir, ya. Kita harus belajar, kita harus supaya kita ketika di Indonesia, karena kita nggak selamanya di Mesir, ya. Ketika kita pulang ke Indonesia, kita mampu membaca turas para ulama itu. Peninggalan Azhar sesungguhnya itu bukan bangunannya, bukan universitasnya, tapi turas ulama yang luar biasa. Itu peninggalannya. Dan tidak banyak orang yang mampu membaca itu. Bukan cuma Wafidin, bahkan orang Mesir sekalipun banyak yang tidak paham turas. Ya, banyak orang Mesir cerita, oh saya sudah belajar nahwu sekian ini, tapi ketika disuruh baca hasyiah, misalnya yang paling mudah misalnya hasyiah Ibn Najah, mereka nggak tahu, ya mereka nggak bisa baca hasyiah Ibn Najah, padahal orang Mesir, ya. Tapi kita yang Wafidin kita bisa. Nah, kita pengen ketika kita di Indonesia, paling tidak perbekalan kita sebelum pulang ke Indonesia tuh kita bisa membaca kitab turas itu, yang membaca kitab-kitab turas dari syarah, dari hasyiah, kemudian bisa menyampaikannya dengan lisan kaum kita. Ini penting, ya. Jadi kadang ada orang Indonesia itu dia paham baik, tapi ketika menyampaikan banyak istilah-istilahnya masih pakai istilah bahasa Arab, sedangkan pendengarnya orang awam. Itu jangan juga. Kita harus bisa
memahamkan orang dengan lisannya. Kalau anak misalnya anak pulang ke Banjar, di Banjar itu kajiannya pakai bahasa Banjar. Ya, kajiannya pakai bahasa Banjar. Maka anak harus belajar bagaimana supaya kalam saya itu mutabakah li muqtadal hal. Pakai bahasa Banjarnya itu penting. Karena sia-sia kita ceramah 1 jam misalnya pakai bahasa Indonesia tapi orang-orang tua nggak paham. Itu kan buang-buang waktu. Nah, jadi makanya otak kita tetap turas tapi penyampaian kita dengan bahasa kaum atau dengan bahasa modern. Ya, kalau misalnya segmen kita nanti anak muda, ya udah kita berusaha belajar bahasa anak muda. Nah, itu yang pertama. Berarti apa? Ketika kita belajar untuk bisa seperti itu pasti kita harus mungkin. Ya kan? Nah, berarti wasiat ini. Berarti tugas kita di sini, ya. Berarti tugas kita di sini ya udah belajar dengan bagus. Dan tandanya kita belajar dengan bagus itu mungkin. Tanda kita paham sebuah ilmu itu kita mungkin. Tanda kita mungkin kita bisa memahamkan orang lain. Nah, itu aja ya. Jadi kalau belajar itu nggak usah targetnya saya harus belajar kitab ini, belajar kitab ini. Kita targetnya cukup kalau saya belajar 1 kitab di level ini, saya harus mungkin dan saya harus bisa memahamkan orang lain. Ya udah seperti itu. Ya, kira-kira begitu, Mas. Masya Allah. Tepuk tangan dulu. Biasa ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya juga mau minum dulu, Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah mendengarkan berbagai pesan dan kesan dari beliau ya. Ini saya melihat beliau itu orang yang jarang sekali gitu loh. Jadi antum-antum yang lihat ini ya, teman-teman yang sekarang lihat ini, jadilah tolabah yang seperti beliau gambarkan, yang beliau tasawurkan itu luar biasa sekali ya. Bagaimana tolabah Azhar yang sebenarnya, bagaimana antum itu menjadi mahasiswa Indonesia yang ketika datang ke Azhar itu benar-benar belajar. Jangan sampai cuma cuma main-main doang, rebahan doang. Bisnis boleh, tadi kan kata beliau, bisnis boleh, tapi jangan lupa tujuan utama kita itu adalah untuk belajar itu. Oke Ustadz, terima kasih sekali. Alhamdulillah ini podcast ini bermanfaat banget ini buat teman-teman semuanya, insya Allah. Buat saya juga bisa hadir berinteraksi dengan ini juga sebelum ini banyak sekali nih Ustadz, pajangan-pajangan ini Ustadz. Tapi di antara teman-teman itu sangat kurang sekali Ustadz, nggak bisa baca seperti ini itu. Jadi menurut antum ini terakhir ini. Ini terakhir ini. Soalnya penting ini. Kemarin kan kita setelah selesai Ma'arid ini, banyak orang yang beli kita banyak banget. Saya sampai berjilid-jilid sampai berjuta-juta gitu. Nggak usah sindir orangnya ya. Nah, itu gimana Ustaz? Ini terakhir banget ini. Ini soalnya masih ada antum ya, aduh. Membeli kitab itu tidak ada ruginya. Ya, kalau misalnya kita yang tidak bisa membaca, mungkin nanti anak cucu kita atau mungkin nanti saudara kita. Tapi ketika kita membeli kitab, usahakan kitab yang kita butuhkan. Ya, misalnya level kita masih belajar ilmu alat, ya udah kumpulkan kitab-kitab yang membuat kita bisa belajar ilmu alat itu. Itu lebih penting daripada kita beli tafsir Tabari atau beli tafsir Mafatihul Ghaib yang berjilid-jilid, sedangkan kita mantik nggak tahu gimana mau baca tafsir Mafatihul Ghaib, mantik nggak tahu, bahkan nggak tahu ilmu saraf pun kita kesusahan membaca. Bukan kesusahan lagi, nggak bakal paham baca Mafatihul Ghaib kan. Nah, jadi kita boleh beli Mafatihul Ghaib misalnya, kita taruh, tapi itu jadi motivasi buat kita. Oh, nanti saya suatu saat harus bisa membaca ini. Nah, supaya saya bisa membaca Mafatihul Ghaib, bagaimana caranya? Oh, saya harus beli Matan Ajrumiyah dulu nih, karena syarah terbaik terhadap Mafatihul Ghaib adalah Matan Ajrumiyah, ya kan? Tadarruj itu adalah syarah terbaik terhadap sebuah ilmu. Nah, maka kita juga ketika melihat itu, kita menyiapkan buku-buku ilmu alatnya. Nah, membeli buku itu penting dan sangat bagus. Jadi kalau kita udah punya buku, kita malas membaca, ketika melihat buku nanti ada terbesit keinginan pengen baca. Ya, suatu saat ada keinginan, wah ini buku, mau lihat covernya, awalnya pengen menghapus debunya aja, tapi setelah lihat judulnya ternyata penasaran, kayaknya menarik nih buku. Kemudian kita buka. Akhirnya kita ketika buka bisa jadi di situ kita difutuh oleh Tuhan untuk membaca buku itu sampai selesai misalnya. Bisa kamar kita misalnya kosong melempeng. Saya pengen baca tafsir Mafatihul Ghaib, tapi bukunya nggak ada, kan nggak bisa. Ya, tapi kalau misalnya ada buku di sini Jami'ud Durus misalnya, tiba-tiba ada lihat di status orang misalnya tentang nahwu, ya daraba yadribu darban, atau tentang nahwu, tentang saraf gitu. Tiba-tiba, oh ini kayaknya nahwu saraf nih. Akhirnya dia buka. Karena ada bukunya. Jadi ada buku di samping kita, itu juga salah satu cara supaya kita terbiasa membaca. Maka membeli buku itu harus. Ya, Thalibul Ilm harus membeli buku. Berarti lebih ke investasi jangka panjang Ustaz ya?
investasi sekarang dan jangka panjang. Panjang juga. Ya, jangka panjang. Sekarangnya yang kayak tadi. Ya, jangka panjang yang kayak gini-gini ya. Ya. Oke, siap. Oke, terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, dan komen ke teman-teman semuanya. Oke. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.